Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, saya nggak nyangka nih hari ini bisa kedatangan artis nih, Bang Giovanni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya. Masalah, alhamdulillah sehat walafiat. Ini ada angin apa nih kok bisa mampir ke studio tulisan? Ya, Saya nggak nyangka bener ya. Gak ada Alhamdulillah. yang kebetulan, semua izin Nggak ada Allah kebetulan. pasti. Betul, Jadi betul. kebetulan hari ini menemani Adinda, adik saya untuk menjadi seorang mualaf memeluk agama Islam Alhamdulillah. yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Kita semua menjadi saksi ya. Mudah-mudahan semua kita nanti juga kecipratan pahala ya. Amin, amin, Amin. amin. Ya Allah. Nah, kan dengar-dengar, bukan dengar-dengar nih, udah berita umum juga bahwa Bang Giovanni ini dulu pindah agama ya istilahnya ya, dari Kristen ke Islam. Betul. Tahun berapa tuh Bang? 2009 2009. Waktu itu karena menikah. menikah. Iya. Boleh nggak Bang ceritain gimana sih kok bisa mau akhirnya menerima? Saya itu sebenarnya orang Islam. yang konsepnya awalnya adalah orang yang tidak percaya sama agama Oh gitu? dan sebel sama Tuhan. Serius? Iya. Bisa Jadi begitu? karena saya merasa saya waktu di sekolah kan saya dulu sekolah Katolik kan, dari TK, SD, SMP, SMA sekolah Katolik semua. Di Jakarta? Di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung. Oh. Nah, semua mengajarkan kalau Tuhan sayang sama manusia. Ya. Konsepnya gitu. Ya. Apalagi di sekolah minggu gitu kan dulu kita kan. ya, ya. Tuhan tuh sayang sama manusia. Tuhan Karena begitu besar kasih ya Tuhan. begitu kan, nah, sayang sama manusia. Kalau Tuhan sayang sama manusia, nggak mungkin Tuhan cerain bapak sama ibu saya. Konsep saya begitu dulu waktu kecil. Oke. Karena saya adalah anak dalam tanda kutip broken home yang hidup dengan seluruh drama perceraian orang tua. Gitu. Oke. Nah, jadi dari situ terbentuk akar bahwa agama itu tidak ada, Tuhan itu nggak sayang sama manusia, gitu. Iya. Nah, sepanjang perjalanan ya gitu aja. Jadi kalau ya ke gereja juga mungkin kalau Natalan gitu. Kapal selam berarti. Kapal selam. ya. Sekolah minggu bolos-bolosan, gitu-gitulah dulu tuh. Iya, Karena iya, memang iya. udah tertanam di dalam diri saya itu seperti itu, Oke. gitu. Nah, ya mungkin qadarullah ketemu sama istri, akhirnya menikah. Tapi di saat menikah, waktu menikah juga saya ngomong sama almarhum bapak mertua saya gitu. Jadi gimana Pak, saya mau nikahin anak Bapak dan dada. Jadi gimana? Mau nikahnya gimana? Dewi ke Kristen, saya ke Islam, apa gimana? Karena benar-benar nggak ada beban buat saya untuk kemanapun. Loh, Nggak ada. memangnya Bang Giovanni nggak punya beban keluarga gitu? Nggak. Oh enggak? Nggak Keluarga punya. bebas-bebas saja? Nggak bebas, tapi saya nggak peduli. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi memang dari kecil saya udah nggak inilah gitu dengan urusan. Ya udah hidup gue kasarnya gitu. Oke. Nah akhirnya oh ya udah bapak sih maunya, ingat saya bapak sih maunya nikahnya ya secara Muslim, dan nggak ada sedetik pun saya mikir nggak bapak sih maunya nikah secara Muslim. Oke, deal. Oke. Nah ya udah nanti kita atur Pak tanggalnya gini nikah. Oke. Nah lanjut saya ketemu bapak saya nggak setuju, ketemu kakek saya yang Masya Allah saya jadi bingung ternyata setuju gitu kan. Gitu kan. Bapaknya nggak setuju, kakeknya malah setuju. Kakek saya setuju karena kebetulan kakek saya pendeta. Walah, kakek pendeta. Kakek saya pendeta almarhum sudah meninggal, dan kebetulan beliau adalah Sekum PGI. Oh, aduh. Gitu. Sekretaris Umum. Yes. PGI. Yes. Bapak Poltak Chevrolet Lumenturuan. Itu kakek kandung saya dari ibu saya. Malah mengizinkan Bang Giovanni untuk masuk Islam. Tidak mengizinkan, tapi dia bilang kalau kau menjalankan itu dengan benar, itu bagus Opung. Oh, Dia bilang. Jadi mungkin dia tahu kali cucunya ini di Kristen nggak jalan-jalan amat gitu ya kan. Jadi taat-taat amat gitu. jadi ya kalau memang bagus itu jalan, asal kau jalankan dengan benar, bagus itu. Jalanlah. Kalau papanya waktu itu menolak habis. Menolak habis kalau bapak saya gitu. Gimana ceritanya itu sampai? Wah udah mau setengah pegang jantung, udah sesak napas gitu. Ya saya paham karena memang keluarga saya lahir di keluarga Kristen yang dalam tanda kutip garis keras lah. Gerejanya apa Bang? HKBP? Opung saya HKBP, bapak saya GPIB. Oh GPIB. Nah, kakek saya Metodis. Nah, gitu. Sulit ya. Gitu. Terus akhirnya menikah. Akhirnya menikah lah. Setelah menikah pun, oh ya udah. Jadi saya gunakan
masuk Islam itu menjadi tiket saya untuk bisa menikahi istri saya. Itu aja. Ya. Nggak kurang nggak lebih. Udah gitu. Hari-hari jalan biasa aja udah. Gitu. Nggak ada. Oh gue kepengen dalam tanda kutip ngulik Islam tuh gimana sih? Nggak ada. Belum. Terus ada satu momen. Itu malam lah jam 12:30 gitu. Saya kan nggak tahu ya ini sholat apa nggak tahu gitu. Cuman saya lagi ngerokok sendirian di rumah mertua. Ngerokok sendirian, ngerokok. Kok pengen sholat ya gitu. Tiba-tiba sentil kali itu. nggak tahu pengen aja gitu kan. Kayak gimana sih cara sholat nih? Setelah berapa lama nikah itu? Itu lahiran anak kedua. Lagi di Delisem ya, lagi nginep rumah mama ya. Nah, lahiran anak kedua, lagi nginep rumah mertua itu. Ngerokok di teras gitu. Udah tidur semua, tinggal saya sendiri gitu. Saya juga nggak ngerti sholat apa jam 1:30 pagi kan gitu. Kalau sekarang ngerti tahajud. Ya. Nah, akhirnya coba-cobalah gitu. Ya. Wudhu saya nggak coba wudhu, nggak ngerti wudhu kan. Loh, jadi selama menikah belum belajar untuk sholatnya? Nggak ada, boleh tanya sama istri, nggak ada. Pokoknya saya tuh nggak percaya agama kok. Karena saya jadi begitu saya udah mengerti lah gitu, memahami bagaimana cara membaca literasi itu saya baca tuh literasi dari mulai kenapa sih the history of God itu kenapa manusia beragama, kenapa manusia percaya Tuhan, lebih ke pemahaman kuno tentang agama lah gitu. Nah, jadi ya udah gampangnya menurut saya gini, Tuhan nih presidennya, agama partainya, tinggal pilih partai mana. Kasarnya gitu dulu bukan sekarang, mohon maaf bukan sekarang gitu. Nah jadi menurut saya hanya sebatas itu. Nah begitu mau sholat, wudhu gimana ya wudhu? Anehnya saya nggak Google wudhu. Wudhu cuci tangan kali, udah cuci tangan, cuci muka, wudhu nih udah gitu. Udah. Coba sholat. Google nih. Google. Baca gini, gerakan gini, oke. Allah Akbar ya, Allah Akbar. Lihat lagi gitu, baca gitu. Terus ini setengah mistik misteri ini. Nah, ini saya sholat gini, ini jendela. Di depannya itu kolam ikan yang di samping rumah mertua saya. Nah itu ada yang kayak ngelempar batu ke jendela, cetek. Gitu. Bodo amat gitu kan. Saya lihat lagi, sholat lagi, sujud gini belajar, cetek, dilempar lagi. Itu perasaan yang saya dapat. Orang umumnya pasti takut. Kalau saya marah, gangguin gitu ya. Marah. Nah akhirnya udah saya selesaikan, saya ngerokok lagi tuh. Kok gua marah ya? Gitu, nggak logis di otak gue bisa marah ada kejadian itu. Marahnya itu kayak orang lagi PDKT digangguin, kayak orang lagi pacaran digodain, gitu. Itu kok gue marah ya? Oh ini ada sesuatu nih, mulai ngulik. Nah mulai ngulik dari situ. Itu stepping stone-nya di situ, di kejadian itu. Nah gitu. Terus baru alhamdulillah sekarang udah rentetan jadi, lucu-lucu kok ceritanya. Nah ini yang pengen kita dengar lucu-lucu. Nah ini udah beberapa teman-teman dekat saya juga tahu lah gitu, beberapa saya sharing juga. Saya kan nggak bisa wudhu, sholat gimana wudhu nggak bisa gitu kan. Nah saya lagi syuting di Tebet, syuting di Tebet itu kita ngumpul di ruang pemain kan, ya bisa deh saya lagi duduk santai gitu kan, saya tungguin azan di rumah susun Tebet. Allahu Akbar, tiba-tiba di hati saya tuh, pengen sholat tapi nggak bisa wudhu gitu, ya kan? Pengen sholat tapi nggak bisa wudhu. Tahu nggak kok? Saya gini nih posisinya gini ya, pengen sholat nggak bisa wudhu. Baim Wong, jalan langsung colek gini, kaki saya dicolek gini. Ayo sholat. Ntar wudhunya gue ngajarin. Asik terus. Alhamdulillah. Gimana caranya sih? Maksudnya konsepnya gimana dia tahu saya nggak bisa wudhu dan saya pengen sholat, dan itu 3 detik nggak ada kok. Jadi begitu saya ngebatin pengen sholat tapi nggak bisa wudhu, ayo sholat sama gue, wudhunya gue ajarin. Gimana sih maksudnya? Apa sih konsepnya gitu kan? Maksudnya kok bisa seinstan itu gitu loh. Bisa seinstan itu saya dapat
dapat akses untuk ke Islam ini, langsung dijawab tuh ya. langsung dijawab. Gitu. Udah gitu jawab artis sih. Ya jawab ya, tapi temen dekat saya dari dulu kan, gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang ngajarin lo Islam siapa sih? Ya Allah dengan hidayahnya. Iya. Lewat siapa aja. Lewat siapa aja, gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa mengetahui hal-hal yang mendalami Islam tuh ya dari teman-teman semua. Oke. Jadi saya tuh masuk ke contoh lah, masuk ke pengajian musyawarah. Ya. Itu saya nggak ada apa-apa kok. Saya tiba-tiba kangennya sama Dimas Seto. Lagi nungguin anak saya sekolah baru masuk kelas 1. Telepon, bro, mana yang katanya? Gini, gue lagi ini ngurusin beras apaan? Ini kita kan bagi-bagi beras, musyawarah. Lu sinilah bantu angkut beras. Iya, ayo gue mau. Kemana? Udah Sherlock dah, berangkat. Segampang itu Allah tuh kayak lu gua buka otak lu oke, lu ketemu sama ini ya, lu gua kasih lingkaran bagus ya di pengajian yang lu bisa amal, lu bisa apa, lu bisa sampai lu bisa punya rumah Quran musyawarah, kita bisa support santri yang bisa khatam Quran dan lain sebagainya. Segampang itu Allah kasih sayang gitu. Dan banyak hal yang menurut saya di luar logika saya sebagai manusia untuk mendapatkan sesuatu tentang Islam. Gitu. Nah, dari situ kan saya jadi bisa kajian, jadi bisa tahu ilmunya ini, ilmunya itu, kayak gitu-gitu. Keren. Kayak gitu-gitu. Terus kayak ada, jadi lucu-lucu kok itu kejadiannya itu lucu-lucu. Ada lagi wudhu, saya lama Lian Firman, pemain juga. Saya lagi syuting Saur Sepuh. Saya wudhu. Ada orang nanya sama dia, Mas, kalau PU itu pembantu umum. Di mana ya mau ngantar makanan? Dia wudhu aja terus. Mas mau tanya, ini nanya juga goblok kalau lagi wudhu ditanya. Tapi kan saya nggak tahu gitu kan. Udah selesai wudhu. Ya Mas, kenapa? PU di sana Mas. Lurus aja ntar belok kiri gitu. Oh iya. Saya baru tahu. Oh kalau wudhu nggak boleh ngobrol. Gitu. Sebaiknya lah gitu ya. Sebaiknya jangan ngobrol. Nah saya sampai tahu kalau wudhu jangan ngobrol. Itu aja dikasih contoh gitu sama langsung praktek. Nah, langsung praktek gitu. Jadi ya luar biasa lah gitu menurut saya. Kalau misalnya lagi sholat ditepuk orang gitu pernah? Ditepuk orang mana? Jadi imam gitu. Ada yang masbuk gitu. Oh lucu ini. Kalau masbuk belum lucu. Ini saya lucu. Ada. Gimana tuh? Ini cerita lucu. Ini belum pernah ada di mana-mana podcast nih, cerita lucu nih. Jadi waktu itu saya lagi mau lihat kandang ayam saya di Kuningan Cirebon. Jalan. Lagi baru hafal Al-Fatihah, surat pendek baru hafal, ya kan? Lagi gini banget, Al-Fatihah gitu kan? Hafal gue, berhenti zuhur kan? Allahu Akbar. Saya sama ada teman saya, asisten saya juga namanya Irfan, panggil Ipeng. Allahu Akbar, Peng, sholat, bisa langsung ya. Dah, sampai masjid, wudhu kan, selesai. Terus karena datang duluan kan, maksudnya nggak tahu. Harusnya kan adabnya kita lihat dulu ada imam masjidnya nggak apa segala macam. Karena lagi ini kan begitu deh. Komat Peng. Ya kan bisa jadi imam kan. Udah di situ di depan. Imamnya mungkin lagi wudhu. Ya kan. Habis muadzin azan tuh mungkin lagi wudhu atau apa. Komat. Komat kencang. Udah selesai komat. Baru pada datang, tapi karena saya udah di depan, ya kan udah di depan, udah mau nggak mau kan, zuhur nih ya, jangan lagi, ya saya kan, Allahu Akbar, aduh, Bismillahirrahmanirrahim, saya kencang banget kok, namanya lagi kan nggak tahu kalau zuhur kan bercepat pelan aja tipis gitu kan, itu kencang saya baca, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, kencang udah, jadi begitu udah selesai kan, salam, saya keluar masjid, dilihatin sama orang kan, ini aliran mana nih mungkin begitu kali kan, masih mending kalau aliran mana, kalau bilang ini agak apa nih, gitu. Udah saya naik mobil kan, dikasih tahu masih Ipeng ini, Bang, kenapa sih gue diliatin orang katanya gitu kan, udah bagus kan, mesti hafal gue udah bener dong, polanya udah bener dong nih, gue bilang gitu kan, iya udah bener kan.
Cuma zuhur kagak dikeluarin suaranya. Oh gitu? Iya, yang dikeluarin tuh cuma subuh, maghrib sama isya katanya. Astaga, gue bilang. Nah, itu pun saya anggap sebagai apa tau gak? Pelajaran. Teguran Allah terhadap kesombongan saya. Iya. Oh lu sombong, lu baru bisa baca Al-Fatihah. Sombong. Gua kasih langsung gitu kan. Nah gitu. Gila, Jadi ya kehidupan saya tuh dikasih Allah tuh langsung gitu loh. Langsung Instan gitu ya. Instan pun enggak, tapi ya kadang-kadang instan tapi kadang-kadang cepet gitu. Iya. Lebih ke situ. Nah itu kalau cerita sholat itu ada ceritanya. Pokok orang terus begini tangannya. Ini lebih ngeri nih. Ini seumur jalan. Dan zuhur di kampung itu kan 3 saf, 4 saf gitu kan. Kita teriak kencang-kencang. Aduh, pantesan dilihatin orang ya. Pantesan pulang dilihatin orang. Untuk gitu. nggak bisa foto. Ini nih imam yang sumurnya kencang nih. Ya itu salah satu cerita saya gitu. Iya. Jadi udah berapa tahun dari tahun berapa? 2009 udah 15 tahun. Cuma ya memang masih banyak salah, masih banyak kurang, belajar juga kadang-kadang kemarin tuh beberapa bulan sholatnya masih kadang bolong, kadang ini. Tapi setiap bolong langsung bos kasih masalah. Oh lu bolong, gitu iya. Waduh. Kemarin ini baru-baru kejadiannya. Sama nih belum saya cerita ke siapa-siapa juga ini. Kemarin baru. Jadi intinya saya berapa bulan belakang ini sholat bolong-bolong. Oke semua jalan normal, duit banyak apa mulai bolong, ya kan? Biasa subuh autopilot, subuh alarm bisa nggak bangun. Oh, ntar dulu, kan? Ya kan? Bos gede langsung, kasih dulu nih, kasih tipis dulu. Kelabakan bingung, ada masalah nih kan? Gitu ya. Kelabakan bingung, cari sini jalan keluar nggak ketemu, sini jalan keluar nggak ketemu, sini jalan keluar nggak ketemu. Wah, udah sampai nggak bener nih, udah nggak bener nih, masalah banyak banget. Nggak ketemu, nggak bener nih, udah nih. Tidur tuh sampai nggak bisa tidur, tidur bangun. Oke. Kita kontak deh Mabes nih. Yang sholat. Iya kan? Subuh, kita naik. Kebetulan alhamdulillah rumah saya ada rooftop di atas. Itu saya pakai saya rooftop, saya ke atas, saya keluar sejadah, sholat sunnah fajar. Habis itu saya sholat subuh. Saya sholat subuh. Itu kayak Allah tuh di depan saya tuh lagi sholat juga kan lo gitu. Itu bener kok, itu perasaannya tuh sampai saya bilang sama Allah tuh, ya Allah saya emang banyak salah, saya banyak dosa, tapi lihatlah ya Allah, setiap apapun yang saya lakukan, saya tuh selalu bilang Bismillah, saya selalu bilang Insya Allah, saya bilang gitu. Jadi saya tuh bergantung sama kamu ya Allah, sampai saya bilang gitu. Jadi di sujud saya tuh sampai bilang begitu tuh, saya banyak salah, saya banyak dosa. Tapi kamu pasti lihat saya selalu bilang Bismillah. Apapun saya masuk scene aja kok. Masuk scene saya syuting Bismillah. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Alhamdulillah. Cut. Alhamdulillah. Satu episode itu misalnya saya ada 20 scene. Satu scene bisa 3 kali take. Berarti saya 60 kali Bismillah, 60 kali Alhamdulillah. Ya. Gitu. Dalam kegiatan sehari misalnya satu episode ya. Nah di sujud akhir saya di subuh itu beberapa minggu lalu saya bilang itu, saya bargaining lah sama Allah. Oke, saya salah, saya ngaku salah, minta ampun lah. Tapi tolong lihat, saya selalu bilang Bismillah, saya selalu bilang Insya Allah dalam keadaan apapun. Yang itu membuktikan ya Allah bahwa saya selalu menggantungkan hidup saya sama Allah. Ya kan? Ya, mohon maaf ya, kan kita sekarang ini semua sedang menikmati nikmat. Ya kan, yang diberikan Allah SWT. Cuman kadang-kadang kan kita karena sibuk, lupa dan segala macam. Betul. Kalau tadi Bang Giovanni bilang ada sholat yang bolong, sebenarnya bisa ditambal Bang. Betul. Nah, bisa dengan qadha, bisa juga disempurnakan nanti dengan sholat rawatib atau sholat sunnah. Betul. Itulah kenapa Allah nyentil saja itu, karena saya tahu itu bisa dikodok dan saya tidak lakukan. Itu kadang-kadang saya juga kalau ke kandang sama istri gitu kan, ya nanti aja kodok gitu.
Kadang-kadang tapi saya lakukan. Nah belakang ini saya nggak lakukan nih. Lu kemarin kodok udah gue kasih fur, ini kodok lu nggak juga. Kasarnya gitu. Jadi ya emang ditegur. Kadang-kadang juga kalau lagi perjalanan jauh gitu ya, saya rapel lah gitu kan. Kalau perjalanan jauh kan kita dikasih kemudahan. Betul. Ada jamaah kosong. Diperpendek. Iya gitu. Nah itu saya lakukan. Kadang-kadang saya jamak di rest area itu saya lakukan. Nah ini saya nggak lakukan. Gitu. Jadi beberapa minggu ini saya nggak lakukan nih. Itu benar-benar bolong gitu ya. Bolong. Dan saya tahu bisa dikodok gitu. Tapi saya nggak kodok gitu. Even kayak subuh, begitu kebangun sebenarnya kan telat, langsung wudhu langsung sholat ya nggak apa-apa, namanya kan kita ketiduran atau mungkin pulang syuting jam 1:30 pagi gitu apa segala macam, itu nggak saya lakukan. Itu kayak gitu kok ceritanya ya. Mudah-mudahan banyak sih cerita-cerita ajaib gitu ajaib. Yang penting kita terus ingat Pak ya, karena gini nih Bang, kita sharing nih ya. Otak manusia itu kan butuh darah dan oksigen. Betul. Yang rutin. Betul. Kalau otak dan oksigen ke otak kita kurang, otomatis kita pasti kurang tenang. Betul. Kurang bersyukur. Betul. Biasanya. Gerabak kerubuk istilahnya. Karena walaupun di otak kita ada darah dan oksigen, tapi nggak semuanya bisa terpenuhi. Artinya nggak sampai ke atas, bagian paling atas. Untuk bisa mencapai paling atas itu kita perlu sujud. Betul. Itu sebenarnya kuncinya. Betul. Kalau kita mau pengen diri kita tenang, pengen diri kita bersyukur, selalu ingat Allah, caranya dengan sujud. Makanya itu adalah perintah sholat. Betul. Sebenarnya sih simpel ya sebenarnya. Betul. Cuma kadang-kadang kita terlalu sibuk memikirkan yang lain, mungkin jadi antar dulu. Benar. Itu yang malah menghambat kita jadi lupa. Nah, ini juga pesan saya gitu ya, untuk apalagi kayak buat adik saya gitu ya. Sholat itu menurut pengalaman saya later become never. Jadi kalau lu ntar pasti nggak jadi. Iya. Gitu. Jadi mendingan Allahu Akbar, gas. Langsung. Udah berapa lama sih sholat? Gitu. Lagian sholat kan nggak lama ya? Iya. Hah? Kan cuma sebentar doang. Sebentar kok. Kan udah mati juga nggak sholat ya? Iya makanya. Iya. Bener itu. Ibaratnya kan gitu ya? Iya bener. Alhamdulillah. Saya udah nggak berani gitu ya. Nggak berani. Anak-anak masih ada. Alhamdulillah 4 anak, 1 laki-laki 3 perempuan. Ini si kecil juga keren nih. Dia habis sholat juga udah bisa baca doa nih ya. Lucu dia kalau ketinggalan sholat nangis. Sampai nangis. Iya. Bisa begitu ya. Alhamdulillah. Ya. Bang Giovanni, terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dari rahmat Allah SWT. Iya. Hari ini Bang Giovanni sudah menjadi saksi adanya memeluk Islam. Iya. Sebuah kebahagiaan keluarga yang nggak bisa dibayangin ya. Nggak bisa. Saya mau pesan juga sama adik saya ini. Dia memeluk agama Islam itu sudah mendapatkan apapun yang dia inginkan di dunia. Benar nggak kok? Betul. Iya nggak? Betul. Jadi ini Islam segini nih, ya kan? Sekecil aja segaris itu Allah bilang, Allah udah kasih banyak janji-janji, satu janjinya aja deh, ya kan? 2 rakaat sholat fajar lebih berharga daripada dunia dan seisi. Ya, ini udah dunia dan seisinya, ini baru segaris nih, tapi kok dapat Islam segini nih, gitu. Jadi menurut saya kalau bisa menjalankan Islam, istiqomah dalam Islam, berbuat segala sesuatu menurut ajaran Islam, lu nggak akan bisa dikalahin sih. Nggak ada ruginya. Apapun nggak akan bisa dikalahin. Kenapa? Karena backingannya Allah gitu. Jadi gue udah istilahnya, gue udah asem garam, udah disentilnya sama Allah tuh kayak apa udah. Nah jadi intinya jalanin apa yang disukai Allah, jauhin apa yang dilarang Allah. Beres. Iya benar. Gitu. Jadi menjadi seorang Islam sebenarnya kita tuh sedang menerima penghargaan yang paling tinggi dari Allah. Betul. Jadi orang seperti ya kita dulu yang belum Islam terus kemudian masuk Islam, sebenarnya kita ini orang-orang terpilih. Betul. Dipilih. Masih banyak kan orang-orang yang belum menerima Islam kan? Betul. Karena kalau Allah SWT mau mengislamkan semua manusia di bumi kan mudah. Iya. Tapi kan belum sekarang. Betul. Berarti kita ini orang-orang terpilih nih. Alhamdulillah. Betul. Nanti keren banget. Ada lagi yang
terpilih dari terpilih ada lagi men nanti men. Ada. Kita nggak usah cari lagi gitu. Nah, kalau mau pakai kita ya udah kita jalanin gitu ya. Nah maksudnya dalam arti kata bukan itunya, kalau misalnya dalam arti kata di dalam Islam tuh ada lagi, kalau kita menjalankan dengan baik, kita kan orang-orang pilihan sebagai orang Muslim. Nanti ada yang Allah kasih kayak suka berpuasa, Ya. oh suka sholat tahajud. Ya. Nah itu kan istilah kalau bahasa kerennya invitation only. Ya. Ya kan? Betul. Kalau Allah nggak undang ya nggak, ya kan? Yang haji, Ya, kayak gitu kan VVIP lah Ya. istilahnya. Yang terpilih dan yang terpilih. Gitu. Mudah-mudahan ya adanya dipermudah. Insya Allah. Baik, nah sekarang minta pesan nih dari Bang Giovanni nih buat pemirsa channel Daunitan yang mungkin belum Muslim, juga yang sudah Muslim atau yang tetap Muslim. Pesannya Bang? Pesannya Dari mantan kafir ya? dari pesannya kalau pesan untuk general semuanya. General aja semua ada. Pesannya ya asyhadu an la ilaha illallah. Satu kali ya Pak. Cuma 1 kali ya Pak. Kalau banget ya. Pesannya itu. Keren.